Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muh Munir, mahasiswa S2 Universitas Bait Hasim Semarang, kelompok dari A2 Pergunung. Saya akan menjawab tugas-tugas dari Bapak dosen beliau, Bapak Dr. Haji Muhammad Saifuddin MA, dengan tugas studi Al-Quran. Soal yang pertama, apakah Al-Quran yang kita baca dan yang kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Jelaskan dengan dalil. Kita tahu bahwa Al-Quranul Karim merupakan kalamullah, baik yang lafadznya, hurufnya maupun maknanya, darinya bermula dan kepadanya kembali. Allah berbicara dengannya dan lalu didengarkan oleh para malaikat Jibril. Kemudian dia menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Waqi'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun tanzilun mirabbil alamin. Soal yang nomor 2, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jelaskan dengan dalil. Ilham disebut juga dengan intuisi atau inspirasi, adalah bisikan hati berupa pengetahuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, baik itu kepada Rasul maupun kepada yang lainnya. Ilham juga sering dianggap oleh orang awam sebagai wangsit untuk melakukan sesuatu yang meninggalkannya sedemikian berharganya ilham itu atau wangsit itu, sehingga tidak jarang orang-orang mengeluarkan biaya yang tidak terhingga atau melakukan aktivitas ritual yang bermacam-macam untuk bisa mendapatkannya. Nah, ilham bagi para nabi dan rasul adalah wahyu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimullahu illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayaqulu hiya bi'idnihi ma yasha'u innahu 'aliyyun hakim. Soal yang nomor 3, mengapa Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya? Jelaskan dengan dalilnya. Susunan sistematika surat-surat di dalam Al-Quran tidak sesuai dengan urut-urutannya. Al-Quran turun sesuai dengan tuntutan keadaan waktu itu. Turunnya berproses lama, sekitar 22 tahun lebih. Ada kalanya Al-Quran turun dalam satu ayat, ada kalanya Al-Quran turun dalam satu surat. Karena apa? Di dalam sistemika yang sekarang dicontohkan oleh Nabi, disepakati oleh para ulama dan sahabat, maka kita harus mesti mengikutinya. Sebagaimana dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Buruj. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa Qur'anun Majid fi lahwin mahfud. Soal yang nomor 4, mengapa Al-Quran yang disebut mukjizat terbesar? Jelaskan dengan dalil dengan membandingkan mukjizat-mukjizat yang lain. Al-Quran merupakan suatu yang mukjizat yang sangat terbesar. Maksudnya adalah ia kekal abadi. Mukjizat yang telah diberikan Allah kepada para rasul semenjak dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, Al-Quranlah yang paling kekal, yang paling abadi. Al-Quran berisi dari kitab-kitab yang sebelumnya yang telah diterima oleh para nabi dan rasul. Yang sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 22, wa ma arsalna ar-riyaha laghaqi'an fa anzalna minas sama'i ma'an fa asqayna kumuhu wa ma 'annahum lahu bighazin. Soal yang nomor 5,
Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Jelaskan dengan dalil. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari panjang pendeknya huruf yang dibaca di dalam Al-Quran. Sebab membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar merupakan salah satu kewajiban kita seorang muslim. Sebagaimana di dalam dalilnya di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awizzi 'alaihi warattil Qur'anan tartila. Soal yang nomor 6, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Jelaskan dengan dalil. Jumhur ulama berpendapat bahwa membaca Al-Quran bagi wanita haid yang sebelumnya dia suci tidak dikecualikan dengan hal itu kecuali dibaca dengan tujuan berzikir dan berdoa kepada Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Quran dengan dalam keadaan haid tidak boleh, kecuali dia untuk berzikir kepada Allah dengan tujuan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di dalam surat Al-Waqi'ah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illa mutahharun. Soal yang nomor terakhir, yang nomor 7, yaitu tentang tafsir ayat pendekatan tarbawi, yaitu surat Al-Baqarah ayat 22. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 22 ini kalau diambil dari pendekatan tarbawinya bahwa dalam ayat ini dijelaskan nilai-nilai ketauhidan yang menjadi dasar setiap pemikiran manusia. Jika kita berpikir akan segala sesuatu akan sampai pada satu titik kesimpulan atau sesuatu akan karena Allah Subhanahu wa taala. Paradigma ini menyatakan bahwa tauhid wajib dijadikan landasan di dalam setiap pemikiran. Kalau dilihat dari pendidikannya bahwa pendidikan pengetahuan ketauhidan merupakan pendidikan kewajiban kita sebagai orang Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai menjawab soal-soal ujian akhir mata kuliah studi Al-Quran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.